Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspita, NIM 2019-13-3017, mahasiswa Pendidikan Geografi 3A, Universitas PGRI Palembang. Mata kuliah Bahan Ajaran Geografi, dosen pengampu Mirna Taufik, SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang planet tata surya. Planet tata surya. Baiklah, sistem tata surya di sini terdiri atas 1. 8 planet dan bulannya. 2. Benda-benda kecil antar planet, asteroid, komet, dan meteorit. Selanjutnya, matahari sebagai pusat tata surya. Teori geosentris menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta yang dalam keadaan diam, sedangkan planet-planet lain bergerak mengitarinya. Teori heliosentris berpendapat bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan benda-benda di langit berputar mengitarinya, lalu diperkuat oleh Johannes Kepler dengan hukuman Kepler. Baiklah, di sini hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler, setiap planet bergerak dalam orbit elips mengitari matahari dengan matahari sebagai salah satu titik fokus elips. Posisi planet paling dekat dengan matahari disebut perihelion. Posisi planet paling jauh dengan matahari disebut aphelion. Selanjutnya, hukum 2 Kepler. Dalam selang waktu yang sama, luas juring yang disapu oleh planet adalah sama. Busur AB, BC, CD, DE, EF, dan AF ditempuh planet dalam waktu yang sama, maka juring ABM sama dengan BMC, sama dengan CMD, sama dengan DME, sama dengan EMF, sama dengan FMA. Maka kelajuan planet pada orbitnya bertambah besar ketika mendekati matahari dan bertambah kecil ketika menjauhi matahari. Lanjut, di sini planet merupakan benda gelap yang dapat dilihat karena sebagai sinar matahari yang dipantulkan oleh planet mengenai mata kita. Ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baiklah, di sini kita dapat melihat ya gambar planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Bumi, Venus, Mars, Merkurius, dan Neptunus. Lanjut, di sini ada satelit, benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama-sama planet itu bergerak mengelilingi matahari. Satelit alamiah disebut juga bulan planet. Bumi mempunyai 1 satelit alamiah, yaitu bulan. Sedangkan planet yang tidak mempunyai bulan adalah Merkurius dan Venus. Komet, benda langit yang tersusun oleh batuan es sangat padat dan debu ketika mendekati matahari mengeluarkan gas yang berbentuk kepala bercahaya dengan semburan ke arah belakang sehingga terlihat seperti ekor. Biasa disebut juga dengan bintang berekor. Kita lanjut lagi, meteor dan meteorit. Meteorit, bintang beralih, adalah partikel pada yang kecil dengan orbit tidak teratur. Karena orbitnya tidak teratur, kadang-kadang meteorit terperangkap masuk ke atmosfer bumi dan menyebabkan terjadi gesekan dengan udara pada kecepatan 60-70 km per sekon. Akibatnya, partikel pada tersebut terbakar dan berpijar, yang demikian disebut meteor. Meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh di bumi berbentuk batu disebut meteorit. Tepat jatuhnya meteorit berbentuk kawah dan disebut
Astroblemen. Di sini ada asteroid. Asteroid atau planetoid berupa bongkahan batu yang terdapat dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Terdapat kira-kira 100.000 asteroid dalam sabuk asteroid. Asteroid membentuk gugusan planet-planet kecil dengan orbit berbentuk lingkaran dengan skala revolusi antara 4S sampai dengan 6 tahun. Kita lanjut lagi, matahari. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Contohnya matahari. Suhu matahari sangat tinggi, yaitu 5.400 derajat Celcius. Materi matahari berupa gas pijar yang disebut plasma. Ukuran matahari diperkirakan 1.300. Matahari bukan bintang yang paling besar, tetapi bintang yang paling dekat dengan bumi. Lanjut lagi ya. Di sini ada susunan lapisan matahari. Inti matahari adalah tempat berlangsungnya reaksi fungsi hidrogen menjadi inti helium. Suhunya diperkirakan mencapai 15 juta Kelvin. Fotosfera sebagai permukaan matahari disebut juga lapisan cahaya. Suhunya kira-kira 6.000 Kelvin. Kromosfera tersusun dari lapisan gas hidrogen. Suhunya 4.000 sampai dengan 10.000 Kelvin. Lapisan ini dapat terlihat saat terjadi gerhana matahari. Korona mengandung gas sangat tipis, bersuhu 1 juta Kelvin. Korona berwarna abu-abu. Lapisan ini dapat terlihat saat gerhana matahari berupa lingkaran putih yang mengelilingi matahari. Lanjut ya, kita lanjut lagi. Di sini ada bumi. Bumi adalah salah satu planet dari ke-8 planet yang mengitari matahari. Bumi satu-satunya planet di mana akan ada kehidupan. Bumi tampak biru karena 2-3 bagian permukaan bumi berupa laut. Bentuk bumi tidak bulat seperti bola, melainkan seperti jeruk, yaitu agak tepat di kedua kutub dan mengembung di bagian khatulistiwa. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.